guys, tahu nggak sih? Tadi kan gue bisnis live di TikTok ya. Terus katanya tuh di IKN bakalan full robot tahu. Terus tuh apa ya? Berarti nanti kita kayak di film apa SCI-Fi dong. Ih, keren banget gak sih? Keren sih keren, tapi revolusi industri 4.0 ini butuh skill. Anak SMA kayak kita emang bisa kerja di sana? Apa cuma jadi tukang maintenance robotnya aja? Nah itu dia masalahnya, yang nikmatin hasilnya apa investor gede doang. Masyarakat lokalnya gimana? Apa kita ini yang debunya doang? Itu masalahnya. Berada di jantung Kalimantan Timur, ibu kota Nusantara atau yang kita sebut IKN. Tidak hanya memindahkan ibu kota, tapi merambah konsep pembangunan wilayah. Targetnya jelas, kota masa depan yang berkelanjutan. Pemerintah tengah mempersiapkan berbagai hal terkait pembangunan ibu kota negara Nusantara di Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Rencananya pemindahan IKN Nusantara akan dilaksanakan pada semester pertama 2024. Berikut sejumlah infrastruktur utama yang akan dibangun di IKN Nusantara. Pembangunan fisik fokus pada infrastruktur dasar jalan tol, bendungan air, dan kawasan inti pusat pemerintahan. Uniknya, 75% wilayah IKN akan dihijaukan kembali. Ini janji membangun kota masa depan yang berkelanjutan. Namun, pondasi sebenarnya adalah teknologi. IKN didesain sebagai Smart City 4.0, di mana setiap aspek tata kelola kota, energi, hingga transportasi akan ditopang oleh Big Data dan kecerdasan buatan atau AI. Apa dampak positif dan negatif IKN bagi perekonomian lokal? Menurut Ibu, untuk dampak positifnya, yang pasti nambah lapangan kerja. Kalau untuk ekonomi ya, lapangan kerja itu udah jelas banget. Karena kan tadinya nggak salah IKN kan cuman hutan dan lain-lain ya, lahan kosong, terus dijadiin buat pusat pemerintahan. Nah itu pasti otomatis bakal ada jalan tol, ada bandara dan lain-lain. Akhirnya bikin ekonomi jadi numbuh, lapangan kerja lah ya kalau menurut Ibu inti pertamanya. Kalau yang kedua, kalau positifnya lagi kayak iya sih lebih ke lapangan kerja ya, karena gimana ya, sama mungkin positifnya Jakarta yang udah berat mau tenggelam bisa aman lah ya karena udah pindah ke IKN. Terus yang negatif menurut Ibu, kerusakan yang pasti bikin pemanasan global. Mungkin tadinya hutan-hutan kan buat hijau gitu, oksigen dan lain sebagainya jadi nggak ada. Terus yang kedua, misalnya mungkin di situ ada pemukiman dulunya, bisa juga digusur jadinya kan, gusur paksa dan lain-lain. Terus kalau ekonomi ke negara ya negatifnya, ke negara kita jadi banyak ngutang dan lain-lain gitu menurut Ibu. Di IKM itu udah mulai banyak. Nah, kami dalam hal ini akan mengajak teman-teman tuh masuk ke dalam ekosistem ekonomi digital, di mana sistem pembayaran nanti bisa pakai QR. Kita nyontek aja deh sama yang udah ada, China udah bikin gitu, kita bikin itu. Karena ini benar-benar costless. Kemudian kita pakai sistem ERP, gitu. Sistem produksi yang secara terintegrasi, gitu loh. Jadi yang namanya mulai dari bahan baku,
proses produksi, kebutuhan mesinnya bagaimana, sampai dengan penyimpanan barang itu terintegrasi. Gitu loh. Jadi benar-benar planning daripada produksinya itu kita bikin dengan baik. Dan insentif ini sementara diberikan ke teman-teman yang menengah tadi ya, yang berapa Kalau banyak sebenarnya? insentif sebenarnya kita berikan kepada semuanya. Kecil kita berikan, yang menengah juga berikan. Nah, cuman biasanya kalau penggunaan teknologi tinggi ini teman-teman industri menengah lebih berani. Gitu, karena mereka pembukaannya lebih bagus. Jadi kalau misalnya mereka beli mesin pakai uang bank, mereka pengembaliannya lebih berani lagi, lebih lancar. Kalau ada teman-teman misalnya di IKM kemudian ingin membutuhkan pendampingan dari pemerintah, apa yang mereka bisa lakukan, Bu? Bagaimana mengakses Kementerian Perindustrian? Kita punya call center. Ada call center. Berapa ya, Bu? 1.500.775. Kita bisa pakai call center, bisa juga pakai buka di website Kementerian Perindustrian. Di situ ada laman khusus di situ untuk ada, itu ya? ada apa-apa aja yang difasilitasi oleh Kementerian Perindustrian. Atau mereka bisa ke dinasnya masing-masing. Dinas di daerah mereka Dinas di masing-masing. daerah masing-masing. Untuk perizinan kan sekarang juga nggak repot ya, walaupun memang kalau misalnya untuk dapat fasilitas dari kementerian itu kan harus jelas dia harus punya izin industri. Bikin izin nggak susah sekarang, ada OSS kan, gitu. Jadi ya semua udah secara digital. Tinggal sebenarnya merubah paradigma mereka saja ya, Bu ya. Iya.